Siapkan senjata-senjata kalian. Siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua. Maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Agung Wisnu Wardana, aktivis 98, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta kami yang dalam pada tanah dan air negeri ini, kami sampaikan proposal khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih rahmat, untuk Indonesia lebih barokah. Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Semua konsesi tambang balikkan milik rakyat. Semua konsesi mineral, batu bara, minyak dan gas kembalikan kepada rakyat. Asing gimana? Ya asing suruh pulang. Betul. Asing suruh pulang. Ini harus pemimpin yang berani yang kayak gini. Betul. Pak Jokowi wani pora. Nek wani, ayo Pak. Ini tawaran kita, ya. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam itu? Memastikan 6 kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kesehatan mah harus gratis lah, wong kaya, gitu kan? Pendidikan harus bisa gratis, wong kita kan kaya. Jangan sampai urusan kesehatan harus bayar BPJS. Ini tawaran kami, Kak. Kok bisa kayak gitu? Tadi pendapatannya sudah surplus. Kira-kira logika pengelolaan ekonomi. Nggak perlu investasi aja, nggak perlu utang, nggak perlu. Pajak nggak perlu. Kita mainkan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, khilafah akan menawarkan untuk menghapus sektor non-real. Sektor non-real, sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Kenapa? Karena itu riba dan pasti akan membawa kemudaratan, tidak barokah. Kalau tidak barokah, maka negeri ini tidak akan kuat. Nah, ini kita tawarkan, tidak usah, karena 60% perputaran ekonomi kita non-real. Yang kita real aja lah kita ya, barang mana, jasa mana kita putar dengan sebaik mungkin. Inilah konsep yang akan membuat tidak akan terjadi inflasi. Setuju? Yang keempat, nah ini yang dahsyat ini. Mari khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat. Setuju? Untuk mengakhiri juga nanti kalau ada ke depan yuan Cina harus diakhiri juga. Dengan apa? Sistem moneter Islam yang berbasis dinar dan dirham, berbasis emas dan perak, sehingga kuat jaya dan adidaya dunia. Islam hadir untuk ini semua. Dan terus terang di forum yang baik ini, dengan cita-cita besar kami, dengan kecintaan kami yang paling dalam untuk tanah dan air negeri ini, kami tawarkan Islam untuk negeri ini. Dan mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! 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 Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh rakyat Indonesia, dan suatu ketika nanti Indonesia akan menjadi adidaya dunia dengan Islam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spider KW TV channel yang selalu hadir dengan opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Bagi pemirsa, semoga dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keselamatan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat selalu hadir dengan video-video berikutnya. Munculnya 3 jenderal yang mengatasnamakan TII seolah dagelan bukan tanpa tujuan. Mereka pasti bagian kecil dari skenario besar. Walaupun sudah jelas pasti berurusan dengan hukum,
Namun lakon politik tersebut adalah bagian dari frame yang harus dijalankan untuk membuat opini publik, dan akan kita lihat frame-frame berikutnya. Kita lihat berita viral saat ini mengenai video Agung Wisnuwardana yang mengklaim sebagai aktivis 98. Sepertinya semua orang kalau mau bicara keras mengenai politik dan ideologi, klaim tersebut wajib diutarakan karena merasa sebagai simbol kekuatan yang menghancurkan sebuah rezim pemerintahan saat itu, yaitu rezim Orba. Namun sangat disayangkan mereka berteriak seolah ingin membuat opini dan menghasut masyarakat dengan ide khilafah dan mengganti ideologi Pancasila yang sudah terbukti 76 tahun Indonesia merdeka mampu berproses menjadi perekat kemajemukan dan perbedaan bangsa Indonesia saat ini, serta melakukan tahapan-tahapan perubahan sebagai sebuah negara yang patut diperhitungkan oleh dunia internasional dengan kekayaan sumber daya manusia dan alamnya. Lalu apa hubungannya dengan dagelan 3 jenderal yang mengungkit kembali keberadaan organisasi DITII yang menurut konstitusi sebagai organisasi terlarang dan dideklarasikan kembali seolah organisasi dan ideologi tersebut masih ada untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dengan peristiwa bandingkannya pernyataan Agung Wisnuwardana yang secara terang-terangan melakukan public expose untuk mendirikan negara atau paham khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan yang ada saat ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang menurutnya sudah tidak cocok karena hanya tercipta oligarki dan tidak dapat membuat sebuah negara berdaulat secara politik dan ekonomi. Lalu bagaimana hukum bertindak atas dasar pernyataan 3 jenderal dagelan tersebut di atas dengan pernyataan Agung Wisnuwardana? Mari kita ikuti dan perhatikan framing demi framing berikutnya, karena saya yakin ini adalah bagian dari skenario terbesar untuk menuju suksesi 2024 agar terjadi peristiwa politik yang memanas. Bagaimana pendapat pemirsa? Tulis komentar atau pendapat Anda agar menjadi sebuah informasi menarik buat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.